Halo, selamat sore Mbak. Sore. Iya, Oke, eh, ini benar ya dengan Mbak Rika tadi yang eh, pesan layanan konseling iya benar melalui dengan website. iya benar saya dengan Rika. Oke. Kan kita Iya, sebelumnya belum kenal ya, biar lebih enak lagi ngobrolnya. Alangkah baiknya kita saling kenalan dulu. Sebelumnya, iya boleh. perkenalkan saya Alivia. Bisa Alivia Salsabila, dipanggilnya Alivia aja. Baik, perkenalkan nama saya Harum Rika Puji Astuti, biasanya dipanggil Rika. Eh, Gimana kabar Mbak Rika hari ini? Baik, kabar saya baik. Gimana dengan kabarnya kakak? Kabar saya juga baik. Kelihatannya lagi agak sumringah ya sepertinya, sedang bahagia sekali sepertinya. Iya ini lumayan. Oke. Ini kalau berdasarkan yang saya baca tadi, Mbak Rika ini usianya masih 17 tahun ya, masih Iya, masih 17 tahun. masih sekolah berarti ya. Iya, Oke, Mbak Rika menghubungi layanan konseling kami itu kan berarti Mbak Rika mungkin punya suatu hal yang ingin diceritakan. Nah, nanti selama konseling ini berlangsung, Mbak Rika bisa cerita bebas seterbuka-terbukanya Mbak Rika, gak perlu ada yang ditakutin nanti informasinya nyebar atau gimana-gimana karena kita di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi insya Allah informasinya akan aman, cuman kita berdua aja yang tahu. Seperti itu. Jadi nanti Mbak Rika bisa bebas bercerita tanpa takut eh, infonya kesebar kemana-mana. Seperti itu. baik baik. Oke, nah Iya. Mbak Rika kira-kira eh, apa permasalahan yang ingin diceritakan pada sore hari ini? Eh, Seperti sebenarnya tuh kalau kalau di kelas saya takut disuruh menjawab. Padahal itu sebenarnya saya tahu, kayak merasa kurang percaya diri. Itu gimana? Merasa kurang percaya diri. Tapi eh, Percaya diri. kenapa Mbak Rika merasa eh, apa ya nggak berani buat ngomong padahal Mbak Rika itu bisa gitu loh. Maksudnya dia sebenarnya bisa tahu jawabannya, tapi takut buat ngomong itu apa alasannya? Mungkin karena kayak takut salah atau takut dinilai orang lain gitu. Berarti takut dengan pandangan atau pendapat dari orang lain gitu ya. Orang lain. Iya. Nah, kalau misalkan pas pas apa ya, misal guru tanya atau mungkin eh, Mbak Rika mau menyampaikan pendapat deh gitu, atau ditunjuk teman untuk menyampaikan pendapat. Yang dirasain Mbak Rika, misalnya nggak percaya diri itu apa? Ada rasa apa? Apa ya? Kayak takut atau minder gitu. Minder. Minder, minder. Iya. Emang Terus gimana? dari teman-temannya Mbak Rika sendiri, apakah Mbak Rika pernah mendapatkan mungkin apa ya? Mungkin dikatain atau diledekin gitu, apakah Mbak Rika pernah mengalami itu sampai ngerasa nanti takut minder atau gimana gitu? Mungkin lebih ke kayak ketika mengutarakan pendapat seret di Gimana? Maaf Mbak Rika suaranya putus-putus, nggak begitu jelas. eh, ketika saya mengutarakan pendapat itu pernah seperti tidak didengar atau terabaikan, diam. Oh, merasa tidak didengar dan diabaikan gitu ya. Ya, Hmm. Kalau misalkan lagi kayak gitu, yang biasanya rasa misalkan Mbak Rika lagi merasa kurang percaya diri lah, nggak bisa jawab atau intinya nggak kurang percaya diri gitu. Yang biasanya Mbak Rika lakukan itu apa? Misalnya, guys. lebih ke diam atau menjawab tapi dengan suara pelan, tidak dengan suara keras. Jadi kayak menjawab untuk diri sendiri gitu. Oh, cuma bergumam gitu aja ya. Ya, Hmm. Nah, tidak. sebelumnya
Sebelumnya ada ini gak, kayak mungkin pengalaman yang bikin Mbak Rika tuh apa ya takut untuk menyampaikan pendapat mungkin ketika misal lagi tampil di kelas terus respon dari teman-teman mungkin menertawakan atau apa pernah ada pengalaman seperti itu gak? Nggak ada sih, cuma kayak ya kalau mengutarakan pendapat sering terabaikan gitu. Itu berarti kalau misalkan lagi diskusi di kelas gitu aja. Ya, kurang lebih begitu. Hmm. Biasanya kan Seperti itu. suka ada tugas presentasi gitu kan. Maksudnya tugas yang kita harus maju ke depan. Nah, itu Kelompok gitu. ya, nah itu Mbak Rika menyikapinya gimana kan Mbak Rika itu rasanya nggak pede dan takut takut salah atau takut ditertawakan gitu kan. Itu Mbak Rika menyikapinya seperti apa? Karena itu kan tanggung jawab kan, itu kan tugas, jadi kan kayak mau nggak mau. Itu Mbak Rika gimana? Lebih ke harus dipaksa gitu. Harus bisa, harus mau gitu biasanya. Nah itu dampaknya ke diri Mbak Rika sendiri itu seperti apa? Entah apa deg-degan atau gemetar atau keringat dingin gitu. Iya, bingung ya sih, bingung kayak takut gitu. Jadi sebenarnya yang ada di pikiran Mbak Rika ketika di depan itu apa sih? Apakah kan pendapat orang ya, memang pendapat orang pasti beda-beda. Tapi kan sebenarnya yang ditakutin oleh Mbak Rika tuh apa sih? Boleh tahu lebih jelasnya Kak? Lebih ke apa ya? Nggak dihargai atau apa gitu. Hmm, dengan Mbak Rika presentasi itu teman-teman sibuk sendiri juga atau gimana? Iya, Hmm. tuh. Kalau seperti itu ada untuk guru dari pihak guru sendiri itu responnya seperti apa? Kan melihat Mbak Rika sedang presentasi, tapi teman-teman tidak ibaratnya tidak menghargai lah, tidak ada yang mendengarkan gitu. Nah itu respon dari gurunya sendiri itu seperti apa? Eh, gurunya juga tidak terlalu memperhatikan ya. Kadang juga sibuk sendiri atau gimana gitu. Hmm, tapi sebenarnya kamu tahu gak sih kalau eh, kamu itu memiliki ya kemampuan atau potensi lah gitu dalam diri kamu. Punya, tapi masih ya agak minder atau takut gitu. Hmm. Paling nggak percaya ini kamu nggak percaya diri itu di apa ya di semua mata kuliah eh maksud saya di semua mata pelajaran atau eh, memang apa ya ada satu atau dua mata pelajaran yang bikin kamu ngerasa nggak percaya diri karena nggak bisa atau kurang mampu gitu. Satu, satu dua mata pelajaran yang mungkin nggak terlalu saya kuasai gitu. Hmm. Ada berarti ada satu mata pelajaran yang Mbak Rika percaya diri gitu ada. Ada Itu mata pelajaran apa kalau boleh tahu? bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Yang paling Ya, yang bikin kamu nggak percaya diri itu berarti ada di mata pelajaran apa? mata pelajaran matematik, IPA, IPA IPA. atau fisika. Hmm. Ya, Kenapa kamu percaya lebih merasa percaya diri di mata pelajaran bahasa Indonesia dibandingkan dengan fisika? kalau bahasa Indonesia kan kita hanya kayak ya tidak terlalu menghafalkan rumus-rumus atau ada hal-hal lain gitu. Kalau yang bahasa Indonesia mungkin ya kalimat-kalimatnya apa gitu, tidak menghafal atau ada kata lain yang mungkin masih asing gitu. Hmm. Jadi lebih karena lebih merasa lebih menguasai di bahasa Indonesia, jadinya lebih percaya diri di bahasa Indonesia. Sedangkan kalau di IPA itu agak Iya, kurang karena merasa kurang mampu gitu. iya, lebih susah juga kan. Hmm. Tapi kalau misalkan tugas bahasa Indonesia itu Mbak Rika disuruh bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia ya, pasti kan disuruh menyampaikan pendapat. Itu Mbak Rika berani menyampaikan. Iya. Karena mungkin bidang saya mungkin agak bisa ya, Lebih cukup bisa. lebih better Iya, berarti ya. iya.
Dari apa ya, ketidakpercaya percaya diri ini dampaknya ke kamu apa sih? Mungkin untuk keseharian kamu atau untuk ya pendidikan kamu atau ya untuk diri kamu lah. Lebih percaya diri atau lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapat. Maksud saya dampak dari kan kamu merasa nggak percaya diri nih. Nah, dampaknya ke diri kamu itu gimana? Mungkin ke keseharian kamu atau ke pelajaran kamu? Mungkin jadi pendiam itu, Pendiam. jadi agak, iya, Pendiamnya tuh bisa dijelasin lebih spesifiknya juga. Pendiamnya seperti apa? kalau kayak ada misal ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal-hal yang lagi heboh gitu, tidak peduli, kayak acuh tak acuh gitu, jadi pendiam aja gitu, nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Iya. Tapi itu ngaruh nggak sih ke apa ya nilai kamu kan ada tugas menyampaikan presentasi di kelas dan lain-lain dan untuk menyampaikan pendapat itu kan salah satu penilaian kayak keaktifan kita selama di kelas kan itu sebenarnya ngaruh nggak sih di nilai kamu atau justru nilainya sebenarnya baik-baik aja tidak berdampak apapun. Selagi tidak terlalu eh, dengan mata pelajaran tidak mengaruh. Tapi kalau berkaitan dengan pelajaran mungkin mempengaruhi. Hmm. Dan pengaruhnya ke kira-kira seperti apa tuh Mbak Rika coba beritahu. Nilai keaktifan atau itu ya keaktifan mungkin. Hmm. Tapi Mbak Rika pernah gak sih ada momen yang dimana Mbak Rika pernah menyampaikan pendapatnya Mbak Rika dengan percaya diri entah waktu SMP kayak atau mungkin di kelas-kelas sebelumnya pernah nggak? Pernah. Pernah mungkin ya pernah. Kapan itu kira-kira Mbak? Hmm, waktu SMP mungkin. Iya SMP kelas 2 mungkin. Dan kelas dua. Kenapa di situ Mbak Rika bisa merasa percaya diri? Posisi itu kan Mbak Rika bisa nih percaya diri, maksudnya mampu gitu loh. Kenapa justru sekarang di umur segini di kelas sekarang ini kenapa justru malah hilang kepercayaan dirinya atau karena kompetisi ke lingkungan kelasnya atau gimana? Mungkin ya karena kondisi lingkungan kelasnya juga, pertemanan atau gimana gitu. Untuk kondisi kelasnya sendiri sekarang itu seperti apa kalau boleh digambarkan sampai Mbak Dika jadi nggak percaya diri gitu? Hmm, lebih ke mana ya? Gak tahu. Tidak bisa mengutarakan. Tidak bisa mengutarakan, oke. Atau kalau saya ini deh saya coba bantu ya, mungkin teman-teman di kelas baik semua dengan Mbak Dika? Baik, Hmm, teman-teman di kelas semuanya baik. baik. Atau mungkin teman-teman ada yang apa ya kayak pinter banget sampai Mbak Rika tuh jadi minder gitu atau gimana? Iya, ada ada satu dua yang kayak pintar banget gitu, terus Tapi aktif banget. hmm, tapi teman-teman saling dukung nggak? Maksudnya kayak Mbak Rika kan susah nih nyampein pendapat kan. Nah itu tuh kayak ada nggak sih temen yang kayak udah nggak apa-apa kayak nyemangatin Mbak Rika gitu loh ngasih ngasih semangat kayak itu nggak apa-apa coba ngomong aja siapa tahu bener kayak gitu-gitu tuh ada kan? Iya, ada sering kayak gitu, kayak ya udah bilang aja gak apa-apa. Maaf Mbak Rika terputus jaringannya sepertinya. Tadi bicara apa ya? Oh, ada kayak teman yang bilang kayak gak apa-apa, jawab aja, jangan takut salah gitu. Tapi Mbak Rika, Coba eh, aja. bagaimana reaksi Mbak Rika setelah dikasih dorongan seperti itu? Terkadang saya langsung ikut menjawab, terkadang ya nggak menjawab, lebih diam. Lebih seringnya menjawab atau diam aja? Hmm, menjawab. Berarti sebenarnya mampu ya, cuman apa ya?
Iya, pikiran-pikiran nggak dikaja yang apa ya, sebenarnya takut ini, takut diketawain temen, takut salah, padahal sebenarnya kan nggak apa-apa kan, berarti hanya pikiran-pikiran teman, pikiran-pikiran dari Mbak Rika sendiri gitu. iya. Karena kalau dilihat dari ceritanya Mbak Rika sendiri, untuk apa ya, kondisi lingkungan kelasnya juga katanya kan teman-temannya baik semua, terus juga ya tetap ada yang mendukung juga, meskipun ada satu dua yang pintar dan itu bikin minder gitu kan, ada juga kan. Iya. Pernah nggak sih ada momen yang bikin kamu ngerasa cukup percaya diri, nggak usah di kelas ya, dimanapun, misal ngapain gitu, yang benar-benar kamu ngerasa percaya diri gitu? Mungkin ketika guru kasih pertanyaan random atau pengetahuan umum gitu yang saya bisa menjawab, saya percaya diri dan saya menjawab gitu. Yang tidak Hmm, berkaitan dengan mata pelajaran. yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran. Ya, Tapi menurut orang lain, gitu. menurut teman-teman teman-teman Mbak Rika sendiri lah, mereka tuh pernah ini gak sih, kayak menyampaikan kayak, Rika kamu tuh sebenarnya punya kelebihan ini loh, punya potensi ini, kenapa nggak di gini-gini gitu. Pernah ada yang ngomong seperti itu nggak sih teman-temannya? Pernah ada. Itu teman terdekat atau hanya sekedar teman kelas gitu? eh teman dekat, teman dekat mungkin. Hmm. Udah lupa. Kalau berarti di sini kamu yang kamu mau itu adalah kamu pengennya tuh rasa percaya diri kamu meningkat gitu. Iya. Eh kalau gitu boleh bantu saya untuk apa ya, lebih jelas lagi gak sih, kayak mungkin kamu bisa ceritain satu momen yang bikin kamu, satu momen apa ya yang bikin kamu yang saat itu kamu tuh tidak percaya diri banget. Boleh diceritakan gak sih, dan apa yang kamu rasakan di momen itu gitu? Hmm, ketika ingin kan, nah contoh itu guru memberikan pertanyaan itu pun Maaf, ikut maaf, merespon saya sebentar maaf. gak Tadi dengar. suaranya putus-putus, maaf. Jadi gak begitu jelas Nah, suaranya. Boleh diulang nggak? jadi dulu itu pernah guru gitu ke murid-muridnya. Nah, banyak yang ikut merespon, saya juga ikut merespon gitu, ikut menjawab. Nah, ketika saya mau menjawab, tapi suara saya mungkin Gimana kan dengan namanya? suara saya mungkin kurang terdengar atau kurang kencang di teman lain. Jadi yang direspon oleh guru itu teman-teman saya yang saya lebih ya udahlah nggak jadi gitu. Hmm. Di situ Mbak Rika nggak coba untuk apa ya? Coba ngulang untuk buat jawab gitu, atau dengan jawaban yang lain gitu, Tidak, nggak coba. enggak, karena ya udah deh nggak jadi gitu. Karena ya udah aja gitu. Kenapa lebih milih Iya, ya udah gitu? Sebenarnya yang dipikirin Mbak Rika apa? Kenapa lebih milih ya udah gitu? kalau lebih ke kayak menghabisin tenaga aja gitu. Bisa tenaga. Ada Ya, rasa takut juga nggak, tapi mungkin takut salah atau gimana? Takut ditertawain gitu? enggak sih, mungkin kayak lebih kalah atau tidak terlihat gitu, Hmm, kalah dengan yang lain. oke. Dari semua rasa ketidakpercayaan diri kamu itu, kamu pernah nggak ngelakuin suatu hal gitu loh, yang apa ya, yang bisa membangkitkan kepercayaan diri kamu? Kamu pernah yang langkah-langkah yang pernah kamu coba gitu? Pernah nggak ada usaha gitu untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu? Hmm, lebih ke kayak terus meyakinin suarakan atau saya Maaf Rika, maaf sekali.
putus-putus suaranya. Ini dan Kalau waktunya emang itu juga jawabannya benar, gimana? Suaranya putus-putus saya aku nggak yakinin bisa dengar. ngeyakinin ngeyakinin diri sendiri dulu kalau jawaban atau suaranya benar. Tapi itu udah pernah dicoba berarti. Pernah. Dan itu berhasil nggak menurut kamu? Berhasil dan respon gurunya juga memuaskan gitu. Itu berarti kan bisa dilakukan, maksudnya bisa dilakukan terus menerus ya dengan kamu yakin sama jawaban kamu dulu, yakin kalau suara kamu bakal kedengeran nih sama Iya, gurunya, itu kan berarti bisa dilakukan lagi lah gitu loh caranya, nggak harus. iya. Hmm. Oke, tadi kan kamu bilang kalau eh, kamu tuh sering, maksudnya misal kamu mau ngejawab, tapi tuh udah ngejawab tadi ada yang nggak ngedengerin, ada, mungkin nggak kedengeran atau gimana gitu. Nah, yang kamu rasain saat itu tuh gimana? Kecewa kah atau marah atau gimana? Mungkin kecewa terus mood mood diri atau emosi langsung menurut apa kayak ya udah langsung bad mood gitu langsung ya udah Hmm, langsung kecewa, bad mood gitulah. kecewanya itu Ya, kecewa sama diri sendiri karena kok bisa nggak kedengeran atau kecewanya justru sama gurunya atau sama teman-teman kamu yang nggak mendengarkan itu. mungkin lebih ke gurunya ya. Mungkin kayak apa sih yang tadi yang bilang aku dulu kenapa yang direspon yang kedua atau yang ketiga gitu. Tapi ada rasa kecewa sama diri sendiri gitu kok. Ya ada mungkin kayak sebenarnya bisa lebih keras atau lebih ayo diulangi lagi ngomongnya gitu. Hmm, Oh, ada rasa kecewa sama diri sendiri juga gitu. Kejadian kayak gitu ya, tuh sering terjadi selama di kelas atau cuman sesekali gitu? ya mungkin cuma sesekali tapi cukup ngaruh lah buat mental gitu. Karena beberapa kali terjadi kan, jadi eh, Ya, setiap mau ngomong gitu, kamu selalu ingat kejadian-kejadian kayak gitu berarti. iya selalu masih teringat kadang gitu. Hal itu juga yang jadi salah satu alasan kayak sebenarnya mending mending nggak usah ngomong aja gitu. Mending diem gitu. Ya udah, Hmm. ngedengerin aja gitu. Tapi menurut kamu sendiri, pendapat kamu tuh penting nggak sih buat orang lain gitu ya, yang dengerin gitu? Penting nggak penting sih sebenarnya. Kenapa kamu rasanya penting nggak penting kayak gitu kan? Bisa aja misal pendapat kamu tuh ngaruh juga untuk mungkin diskusi saat itu gitu. Uh, Penting karena mungkin pelajarannya kalau nggak penting mungkin yang bagi mereka yang nggak peduli gitu. Jadi kalau untuk mata pelajarannya ya mungkin penting, tapi untuk yang ngedengerin ya belum tentu penting gitu. Iya, Pikiran itu berarti selalu muncul setiap kamu mau bicara gitu, kejadian-kejadian itu. iya setiap kali guru ngasih pertanyaan gitu ngejawab nggak ya gitu. Tapi pernah sekali kamu lawan pikiran itu, pernah nggak? Pernah, ayo jawab gitu, ayo jawab gitu. Gak apa-apa gitu. Tapi akhirnya jawab. Jawab. Hmm. Ada nggak sih momen yang kayak itu adalah momen itu benar-benar kayak rasa takut kamu paling besar gitu, kayak kayak nggak bisa nih bener-bener nggak bisa, mau gimana aku tetap nggak berani gitu. Ada nggak sih, pernah nggak ada di momen kayak gitu? Hmm, pernah, mungkin pernah. Itu saat momen apa kalau boleh tahu? Saat dikasih pertanyaan tapi langsung ditunjuk gitu. Oh, jadi langsung belum ada persiapan gitu ya? Iya, Itu di langsung tegang, perasaan kamu gimana rasanya? langsung kayak bingung gitu. Blank gitu. Iya, ngeblank. Tapi menurut kamu sebenarnya kalau saat itu di momen itu kamu mungkin lebih bisa lebih tenang, kamu bisa jawab pertanyaan itu nggak? Bisa mungkin karena nggak bisa jawab karena ngeblank itu juga. Karena tegang gitu ya.
Iya. Kalau mau langsung jawab itu, kamu rasanya gimana? Ragu kah atau takut gimana? Eh, Gimana? enggak, enggak ragu. Ada nggak sih teman kamu yang apa ya ngerasain hal yang sama juga kayak kamu? Ada nggak? Eh, ada, Nah, ada. ngelihat teman kamu Ya. yang merasakan hal itu, kamu respon kamu ke dia itu gimana? Apa yang kamu lakukan ke dia saat dia merasakan seperti itu? Lebih ke ayo jawab lagi gak apa-apa kan. Jawab Hmm, aja gak apa-apa gitu. jadi kayak saling menyemangati gitu ya? Iya. Oke. Saat kamu menyampaikan pendapat nih, selain selain ada teman-teman yang nggak mendengarkan gitu, ada respon lain nggak dari teman-teman? eh apa ya, lebih ke sibuk sendiri. Sibuk sendiri gitu. Tapi ada yang mungkin menertawakan atau membicarakan gitu, ada gak? Enggak ada. Hmm, berarti memang sibuk sendiri aja gitu ya. Iya. Menurut kamu sendiri kalau takut salah jawab itu menurut kamu buruk gak? Sebenarnya enggak, karena kita kan juga masih proses belajar, jadi salah itu tidak apa-apa. Benar, 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 benar banget apa pendapat kamu tadi itu. Nah, itu berarti kan kamu sebenarnya sadar ya sebenarnya gak apa-apa untuk menjawab salah pun gak apa-apa karena ya di sini kan Iya. kamu juga sadar kalau kita di sini sama-sama masih dalam proses belajar. Salah juga kan termasuk dari bagian dari proses kan. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja kan dan itu Iya. gak apa-apa. Nah, oh ya, misal kamu dapat pertanyaan mungkin dari dirinya. Nah, kamu sebenarnya bisa jawab itu, tapi karena rasa takut kamu atau rasa tidak percaya diri kamu itu, kamu milih untuk nggak jawab gitu. Terus akhirnya dijawab sama temen yang lain nih. Yang kamu rasain apa? Maaf, ngelek. Bisa Oh, diulangi lagi. misalkan, Yang terakhir. oh, guru kamu kan tadi kan memberikan pertanyaan. Sebenarnya kamu bisa jawab, tapi kamu kalah dengan rasa Iya. takut dan rasa nggak percaya diri kamu. Akhirnya dijawab sama teman kamu yang lain. Itu perasaan kamu gimana? Hmm, kayak kecewa sama diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya saya bisa menjawab dan mungkin itu benar, tapi kenapa tidak ikut menjawab atau menyuarakan pendapat gitu. Nyesel ya, ada rasa penyesalan juga, kenapa nggak jawab aja tadi? Padahal sebenarnya kalau jawab kan lumayan mungkin bisa dapat nilai tambahan gitu. Iya, Tapi kamu sering, itu kan, sering terjadi nggak kayak gitu? sering. Kalau ada pertanyaan rebutan atau apa gitu. Mmm, terus kamu sering nyalahin diri kamu sendiri nggak? Sering nggak? Gimana? Gimana? Kamu Kurang dengar. kamu jadi sering nyalahin diri kamu sendiri atau enggak? Iya, Mmm, terkadang ada rasa kayak gitu, menyesal gitu. ada nggak sih, respon dari guru yang bikin kamu jadi semakin kayak takut buat ngomong gitu, ada nggak respon dari mungkin salah satu guru entah responnya seperti apa yang bikin kamu jadi takut buat menyampaikan pendapat gitu, ada nggak? Mungkin nggak, belum ada, belum, Belum. nggak ada. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita kita ngobrol dari tadi sebenarnya eh, permasalahan itu sebenarnya ada di pikiran kamu sendiri kan apa ya Iya. rasa takut kamu sendiri dan ya kepercayaan diri kamu sendiri karena kalau dari tadi yang saya dengar teman-temannya juga baik maksudnya saling mendukung meskipun adalah teman-teman yang saat kamu menyampaikan pendapat mereka sibuk sendiri tapi kan ada teman-teman juga yang Iya. mendukung suasana kelasnya juga mendukung tidak nggak saling menjatuhkan kan di kelas.
Iya, Nah itu kan betul. berarti kan sebenarnya suasana kelasnya ya sebenarnya baik-baik aja. Terus tadi juga saya sempat tanya mengenai ada nggak sih respon guru yang bikin kamu jadi semakin takut. Itu juga kamu bilang sebenarnya nggak ada sih, nggak, respon gurunya juga baik-baik aja. Itu berarti kan sebenarnya eh, intinya itu ada di pikiran kamu sendiri kan, rasa takut kamu sendiri dan ya kan kamu ngerasa nggak percaya diri aja dengan apa ya, kemampuan kamu sendiri gitu. Padahal sebenarnya kamu mampu gitu. Iya, iya itu. Nah, kalau misalkan kamu untuk kedepannya nih, kamu kira-kira mau udah ada belum sih rencana atau strategi lah setelah tadi kita berbincang banyak, berbincang banyak mengenai ketidakpercayaan diri kamu. Kira-kira kamu udah ada eh, rencana atau strategi gitu nggak buat mencoba meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu? Ingin cara agar bisa lebih berani atau lebih mengungkapkan pendapat atau tidak takut dengan kesalahan gitu. Hmm. Untuk kalau boleh tahu nih, untuk cara supaya lebih beraninya itu kamu ada strategi apa misalnya? Mungkin mood diri sendiri juga harus baik juga, atau yakin sama diri sendiri, yakin sama jawaban gitu. Mungkin sama jawabannya. Oke, setelah kita ngobrol sampai sejauh ini, ada hal apa ya, hal baru apa atau pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari obrolan kita di sore hari ini? Eh, Semua itu tidak terlalu berfokus pada diri saya sendiri, maksudnya apa ya, gimana ya, jangan takut untuk menyuarakan pendapat kalaupun itu salah gitu. Hmm, Nggak apa-apa, harus bisa mengendalikan pikiran sendiri. oke, benar. Apa yang dikatakan Amerika sudah benar sekali, sudah baik sekali gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita kontrol itu adalah rasa takut dari diri kita sendiri. Karena seperti yang Ya, Amerika bilang, sebenarnya teman-teman juga mungkin nggak apa ya, nggak begitu fokus dengan pendapat kita atau dengan kita di depan. ya, Jadi sebenarnya kan nggak begitu fokus ke kita kan. Jadi sebenarnya ya nggak harus berpikiran kayak nanti salah gimana atau nanti kalau misalkan mungkin ditertawakan atau nanti salah terus nanti diomongin nanti gimana, itu kan nggak perlu kan, karena kan yang sebenarnya kita perlukan itu ya apa ya, mengusahakan yang terbaik dari diri kita sendiri lah gitu, karena diri kita sendiri kan yang tahu potensi kita seperti apa, kemampuan kita itu seberapa. Jadi dan guru pun pasti bisa menilai seberapa kemampuan kita. Jadi sebenarnya pendapat orang lain ya nggak, ya ngaruh ngaruh untuk apa ya, perbaikan diri kita, perkembangan diri kita, tapi kan bukan berarti itu menjadi salah satu hambatan untuk kita tuh berkembang gitu loh. Jadi ya gak apa-apa kalau mau menyampaikan pendapat, salah nggak apa-apa. Seperti yang tadi Mbak Rika katakan sendiri, kalau salah itu nggak apa-apa karena ini kan kita masih dalam proses belajar kan. Hmm, salah itu kan juga bagian dari ya, proses gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa, yang bisa kita kendalikan itu kan diri kita. Kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain, apalagi pikiran orang lain, karena kita sini bukan dukun lah ya, ibaratnya bukan dukun, kita di sini ya manusia biasa. Yang bisa kita kendalikan itu diri kita sendiri, yang bisa kita maksimalkan juga ya diri kita sendiri. Ya ngapain misalnya pendapat orang lain, oke lah kita terima untuk kritik dan saran lah gitu untuk meningkatkan diri kita jadi lebih baik ke depannya, tapi jangan sampai uh, ketakutan-ketakutan itu justru menghambat kita untuk berkembang menjadi yang lebih baik gitu. Kan di sini Mbak Rika sendiri juga tadi selama kita ngobrol, Mbak Rika sendiri juga sadar kalau sebenarnya Mbak Rika juga punya kemampuan yang baik lah sebenarnya. Sebenarnya kalau jawab sebenarnya harusnya ini bener sih, kayak ngerasa ini kayaknya bener deh ya, sebenarnya berarti kan Mbak Rika sebenarnya mampu dan punya kemampuan tersebut gitu, punya potensi tersebut, harusnya bisa dikembangkan dengan lebih baik atau diutarakan lah gitu kalau misalkan nanti ada diskusi di kelas atau mungkin diskusi di sebuah kelompok gitu. Nah, untuk kira-kira nih langkah kecil apa sih yang misalkan nanti kalau masuk sekolah, ini kan lagi liburan sekolah kan gitu. Misal ya, lagi masuk sekolah,
kira-kira langkah awal apalah yang mau Mbak Rika lakukan untuk memulai diri menjadi Mbak Rika yang lebih percaya diri? Ya mungkin lebih yang pertama mungkin harus lebih rajin produktif gitu mungkin itu salah satu hal yang bisa membuat lebih percaya diri atau lebih bahagia. Benar sih, karena dengan lebih rajin dan lebih produktif, lebih rajin mungkin bisa dari rajin membaca, rajin buka-buka materi lagi, itu kan Ya, meningkatkan pengetahuan kita kan. Nah, itu kan akan meningkatkan ya, kepercayaan diri kita juga ketika kita berpendapat. ya. Oke, kira-kira ada langkah awal lagi selain mungkin itu, mungkin saat di kelasnya nih, saat mungkin pas mau mencari pendapat atau pas lagi bicara di depan kelas itu ada strategi apa nih kira-kira? Uh, lebih rajin aja sebenarnya lebih aktif Hmm. lebih aktif. Dan kontrol diri ya mungkin ya, mengontrol rasa takutnya juga nih. Iya, Biar enggak apa ya, iya, ya biar bisa berpendapat dengan lebih baik lah. iya. Terus juga tadi pas kita ngobrol banyak juga ada sempat disinggung eh, sepertinya pendapatnya kamu ngerasa pendapatnya sebenarnya penting nggak penting ya, ya memang mungkin bagi orang lain nggak penting tapi mungkin ada bagi beberapa hal itu penting, tapi ya penting nggak penting menurut kita penting nggak penting tapi mungkin itu menurut orang lain penting dan itu bisa apa ya lebih membangun gitu loh mungkin. Jadi jangan merasa kalau pendapat kita itu nggak penting, bisa jadi pendapat kita itu justru bisa memberikan pengaruh walaupun mungkin pengaruhnya kecil atau nggak seberapa gitu tapi kan sebenarnya ada ngaruhnya gitu loh. Jadi jangan merasa kecil dulu, coba aja dulu sampaikan dulu pendapatnya, jadi baru eh, kalau salah benernya urusan belakangan gitu loh, baik atau buruknya hasilnya nanti ya itu urusan belakangan, nanti kan kita coba dulu untuk menyampaikan yang pendapat yang kita miliki gitu. Terus juga kalau saya boleh sedikit kasih apa ya, kasih sedikit cara mungkin ya, mungkin biar lebih biar lebih apa ya, biar bisa lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat, mungkin bisa dimulai dari eh, hal-hal kecil dulu, dari kelompok-kelompok kecil. Mungkin ketika kita di kelompok, coba untuk mengutarakan pendapat dulu. Mungkin kan kalau langsung di kelas, mungkin kan ada kayak, waduh nanti nggak didengar lagi nih gitu. Kalau kelompok kecil kan orangnya kan sedikit kan, nggak sebanyak di kelas gitu kan. Jadi kan lebih memungkinkan kayak Iya, ini pasti didengar gitu. Nah, coba aja dulu di kelompok-kelompok kecil dulu, nggak perlu yang langsung di kelas gitu. Bisa, bisa itu juga bisa kamu lakukan. Tapi ya kembali lagi ke Mbak Rika sih, mau bilang mungkin Mbak Rika punya cara tersendiri untuk menangani rasa takut itu setelah kita berbincang banyak pada hari ini. Mungkin. ya mungkin itu bisa menjadi cara bagi saya untuk mengutarakan pendapat di kelompok dulu baru di kelas atau di teman mungkin. Benar. Bener, bisa juga ke teman-teman dulu sih, ke teman-teman terdekat mungkin pas lagi diskusi-diskusi apa. Biasanya kan anak-anak remaja itu kan suka mendiskusikan apa gitu kan biasanya, entah apalah itu diskusi apa. Ya, Biasanya sama circle-nya itu kalau bahasa zaman sekarang ya kan sama circle-nya. Nah, itu ya, bisa dicoba juga tuh di situ. Meskipun kalau sama temen ya biasanya didengar, tapi ada juga sih yang nggak didengar kadang. Biasanya ya bisa juga ya. dicoba di situ. Oke. Hmm, kira-kira dari Mbak Rika ada lagi tidak yang mau ditanyakan atau mungkin ada suatu strategi atau rencana yang aku udah ada nih di pikiran ini terus mungkin butuh pendapat dari saya atau gimana gitu, ada tidak? Tidak ada, sudah. Tidak. Berarti sudah cukup ya untuk konseling kita pada hari ini. Ya, Oke, jadi saya izin menyimpulkan lah dari apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Dimulai dari tadi permasalahannya Mbak Rika itu mengenai ketidakpercayaan dirinya sama di kelas kan. Itu berupa kayak gak berani menyampaikan pendapat, terus juga merasa nggak didengar, terus merasa pendapatnya itu penting nggak penting, terus
ketika di depan itu ketika langsung ditunjuk itu langsung blank dan padahal sebenarnya bisa tapi ya karena langsung ditunjuk itu tidak bisa terus juga sering apa ya hmm, beberapa kali melewatkan kesempatan yang seharusnya mereka bisa jawab tapi ternyata justru teman yang jawab dan itu tuh benar dan ada rasa penyesalan juga dari diri Mbak Rika bahkan sempat dia kecewa sama diri sendiri tuh sudah pasti ya karena ya harusnya itu bisa jadi nilai kan nilai tersendiri gitu buat Mbak Rika tapi ternyata malah eh, apa ya malah terserah buat orang gitu loh harusnya itu bisa jadi value value Mbak Rika sendiri terus juga tadi kita udah berbincang mengenai apa ya cara-cara atau strategi-strategi yang mungkin Mbak Rika pernah lakukan tadi terus yang akan dilakukan juga tadi yang akan dilakukan mungkin Mbak Rika akan lebih rajin dan lebih produktif supaya meningkatkan pengetahuan juga jadi kalau menyampaikan pendapat udah nggak terkesan lagi ya kan udah yakin nih karena aku udah baca-baca kemarin jadi kan udah jadi lebih yakin lagi lah gitu nah, terus langkah-langkah sebelumnya juga yang mereka itu kayak yang meyakini diri sendiri buat gak apa-apa menyampaikan pendapat salah nggak apa-apa itu sebenarnya udah apa ya udah baik banget gitu loh meyakini diri sendiri untuk menyampaikan pendapat di kelas udah sangat baik banget saya sangat mengapresiasi itu dan itu keren dan kata mereka sendiri itu berhasil kan caranya itu juga bisa dilanjutkan dengan cara seperti itu atau dengan strategi yang tadi sudah mereka buat tadi yang baru kontrol rasa takut terus juga dimulai dari lingkungan yang kecil lingkup-lingkup yang kecil dari circle mungkin atau dari kelompok gitu. Kira-kira seperti itu Iya, sih. Hmm, iya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Makasih juga? ya. Mungkin kesan dan pesannya deh selama kita ngobrol selama inilah gitu. Kesan-pesannya boleh lah. Jadi lebih mungkin lebih bisa kayak mengerti penyebab-penyebab dari kayak keraguan atau ketakutan gitu mungkin ya. Karena dari pikiran sendiri juga ternyata. Iya. Jadi harus dikontrol ya balik lagi tadi diri kita sendiri kan kita nggak bisa kontrol orang lain pikiran orang lain. Ya. Hmm. Sepertinya sudah cukup Mbak Rika atau masih ada lagi? Baik, cukup cukup sudah cukup. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan apa ya, terima kasih karena sudah mau mendaftar di layanan yang kami punya gitu dan terima kasih juga sudah mempercayakan Ya, ceritanya Mbak Rika di apa ya di tempat kami lah gitu udah mau bercerita banyak tentang permasalahan yang dialami udah terbuka udah mau percaya terima kasih banyak eh, sudah mempercayai kami di mana masih banyak concern-concern yang lain yang masih bisa dipercaya tapi mereka memilih untuk ya, sharing di sini terima kasih banyak ya Mbak Rika. ya, sama-sama. Dan terima kasih juga atas tips-tips dan saran-sarannya. Baik. Semoga perbincangan kita pada sore hari ini bisa memberikan manfaat untuk mereka dan bisa mereka bisa apa ya ada perubahan lah gitu nanti selama di kelas nanti jadi lebih percaya diri Ya, lebih ya amin. lebih mantap lah gitu ya nanti boleh boleh lah kalau Ya, misalkan Mbak Rika kesana nanti boleh di apa ya mungkin kalau misalkan sudah ada perkembangan boleh dikirim atau di apa ya di chat kami dikabarin ke kita kalau oh ternyata saya sudah ada perkembangan dari sebelumnya gitu ini sekarang jadi lebih percaya diri. Itu juga boleh gak apa-apa jika Mbak Rika berkenan kami eh, bersedia untuk menampung semua cerita-ceritanya Mbak Rika sendiri seperti itu. baik. Siap. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Rika. Sebelumnya salam kenal Ya, juga. sama-sama. Ya, Saya tutup ya Mbak. iya boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.